Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Kali ini, kita akan mengikuti kisah seorang wanita yang disia-siakan karena dianggap tak berharga, namun diam-diam telah merencanakan pembalasan paling elegan. Siapkan hati kalian untuk menyaksikan perjalanan Dinda yang diceraikan suaminya, Gilang, dengan alasan yang sangat menyakitkan, wanita miskin yang tak punya penghasilan sendiri. Padahal, Gilang telah menikah siri dengan gundik idamannya, Bella. Namun, Gilang tak pernah tahu bahwa Dinda sedang merintis sebuah usaha rahasia yang kini menghasilkan 100 juta per bulan. Jangan lewatkan setiap detail pembalasan Dinda yang cerdas dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai cerita dramatis ini, tunjukkan dukunganmu. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Jeritan Hati, dan komen di bawah ini dengan format, nama, asal kota, hadir. Mari kita mulai, dan bersiaplah untuk terpukau. Gilang baru saja pulang kantor, melempar jasnya ke sofa tanpa peduli dan langsung mencari Dinda di dapur. Bukan sapaan hangat yang keluar dari bibirnya, melainkan rentetan keluhan tentang betapa melelahkannya bekerja di kantor elit sementara istrinya di rumah hanya berkutat dengan pekerjaan domestik yang tidak menghasilkan apa-apa. Sudah berbulan-bulan Gilang menjadikan status finansial Dinda sebagai senjata untuk merendahkan harga diri istrinya sendiri. Ia selalu membandingkan kehidupan mereka dengan pasangan rekan kerjanya yang lain, yang menurutnya memiliki istri lebih berkelas, lebih modis, dan pastinya memiliki penghasilan sendiri. Setiap hari, kata-kata Gilang menghujam seperti jarum, menusuk Dinda yang hanya bisa menelan kepahitan itu dalam diam. Dinda selama ini memang memilih fokus mengurus rumah tangga, sebuah pilihan yang ia ambil demi mendukung karir Gilang, namun kini pilihan itu menjadi bumerang yang mematikan. Gilang seolah lupa bahwa ia tidak pernah mengizinkan Dinda bekerja. Selalu berkata bahwa seorang istri manajer seperti Dinda hanya perlu di rumah saja. Kini, justru ia yang menggunakan ketidakberpengasian Dinda sebagai alasan untuk melegitimasi arogansinya. Dinda tahu, masalahnya bukan pada uang, masalahnya ada pada hati Gilang yang telah berpindah. Puncaknya terjadi ketika Ibu Rani, mertua Dinda, datang berkunjung. Alih-alih meredakan ketegangan, Ibu Rani justru menambah tekanan. Dengan nada suara yang halus namun penuh penghinaan, Ibu Rani berkata kepada Dinda, bahwa seorang wanita yang baik harusnya bisa menjadi pendamping suami yang setara, tidak hanya menjadi beban. Ibu Rani menyarankan Dinda untuk mencari kegiatan yang lebih berguna, daripada sekadar memasak dan membersihkan rumah. Dinda hanya bisa tersenyum tipis. Merasa sangat lelah mendengar semua sindiran yang seolah menjadi soundtrack hidupnya belakangan ini. Ia tahu, Gilang pasti telah mencuci otak Ibu Rani dengan cerita-cerita yang memojokkan Dinda. Sore itu, setelah Ibu Rani pergi, Gilang kembali melancarkan serangan. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil memandangi ponselnya, lalu tanpa basa-basi ia melemparkan sebuah amplop putih tebal ke hadapan Dinda. Amplop itu jatuh di karpet. Dinda memungutnya perlahan. Ia merasakan kehangatan yang menjalar dari tubuhnya, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk. Dinda membuka amplop itu, dan sehelai kertas resmi dengan kop pengadilan terpampang jelas di matanya, gugatan perceraian. Alasan yang tertulis di surat itu sungguh klise dan menyakitkan. Tidak ada kecocokan, dan Dinda tidak bisa menyeimbangkan status sosial Gilang. Air mata Dinda tidak menetes. Ia terlalu kaget dan marah untuk menangis. Ia menatap Gilang yang kini menghindari tatapannya. Gilang membenarkan gugatan itu dengan suara datar, mengatakan bahwa ia lelah dengan kehidupan yang stagnan dan membutuhkan pasangan yang bisa membanggakannya di depan rekan-rekan bisnisnya. Aku sudah memutuskannya, Dinda. Kau tak perlu repot-repot mencari pengacara. Semuanya sudah kuurus, kata Gilang, nada suaranya penuh kepastian. Malam itu, Dinda tidak tidur. Ia tidak menangisi pernikahan yang telah mati, melainkan fokus pada apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tahu ia harus segera pindah, tetapi ia tidak mau pergi tanpa membawa semua bukti kebusukan Gilang. Dinda bergerak diam-diam, mencari petunjuk di antara barang-barang Gilang. Ia berhasil menemukan kunci digital sebuah apartemen rahasia yang tidak pernah ia ketahui. Di dalam kotak penyimpanan kecil di lemari kerja Gilang, Dinda menemukan beberapa dokumen penting. Jantung Dinda berdebar kencang saat membuka dokumen itu. Ada beberapa foto mesra Gilang dengan seorang wanita bernama Bella,
lengkap dengan akta pernikahan siri yang ditandatangani 3 bulan yang lalu. Air mata yang sempat tertahan akhirnya tumpah, bukan karena sedih, melainkan karena rasa dikhianati yang teramat dalam. Jadi, alasan Gilang menceraikannya bukanlah karena ia miskin, tetapi karena ia sudah memiliki gundik idaman yang bisa ia pamerkan. Semua penghinaan tentang wanita miskin hanyalah kedok murahan. Dinda menyalin semua dokumen dan memotret setiap bukti. Ia kemudian menghapusnya dari ponsel Gilang dan mengembalikan semua dokumen ke tempat semula tanpa meninggalkan jejak. Saat itu juga, rasa sakit di hatinya berubah menjadi tekad membaja. Gilang telah memilih pertempuran, dan Dinda akan memenangkannya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Dinda menerima perceraian itu tanpa perlawanan, tetapi dengan syarat, Gilang harus segera membiarkan Dinda pindah ke kontrakan kecil yang Dinda bilang dipinjamkan teman, secepat mungkin. Dinda hanya ingin proses cerai itu diselesaikan dengan cepat. Saat Gilang dan Bella sibuk merencanakan masa depan mereka di belakang punggung Dinda, Dinda sibuk menyusun rencana besarnya. Ia tahu ia hanya punya waktu 3 bulan sebelum sidang final perceraian. Ia harus memastikan bisnis rintisannya, yang selama ini ia jalankan secara rahasia, mencapai titik tertinggi, mencapai 100 juta per bulan, tepat pada waktunya. Dinda menatap cincin kawin di jarinya untuk terakhir kali sebelum melepaskannya. Kini, ia bebas, dan ia siap menunjukkan kepada Gilang arti sesungguhnya dari wanita yang dicap miskin. Dinda bergerak dengan efisien, memastikan proses kepindahannya dari rumah Gilang berjalan tanpa drama. Ia memanfaatkan masa-masa sibuk Gilang yang sedang fokus mengurus pernikahan sirinya dan merayakan kebebasan barunya bersama Bella. Gilang bahkan tidak repot-repot mengantar atau membantu Dinda berkemas. Ia hanya memastikan Dinda membawa barang-barang yang dianggapnya murah dan tidak penting, dan meninggalkan perabotan mewah yang menurutnya tidak pantas dibawa oleh wanita tanpa penghasilan. Dinda hanya mengangguk setuju. Dalam hatinya bersyukur karena Gilang justru memudahkannya untuk pergi tanpa interogasi. Kontrakan kecil yang disewa Dinda terletak agak jauh dari kawasan elit tempat tinggal Gilang. Lokasinya strategis, bukan karena kemewahannya, tetapi karena kedekatannya dengan pasar bahan baku dan akses yang mudah bagi kurir pengiriman. Saat pintu kontrakan itu tertutup di belakangnya, Dinda merasakan udara yang berbeda. Bukan udara yang pengap atau sempit, melainkan udara kebebasan dan kepastian. Malam itu, Dinda duduk sendirian di lantai kayu kontrakan yang baru ia bersihkan, ditemani kotak-kotak berisi perlengkapan pribadinya. Ia seharusnya sedih, meratapi perceraian dan pengkhianatan, tetapi Dinda justru merasa sebuah energi baru membuncah dalam dirinya. Menceraikan Gilang bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang telah ia rancang dengan cermat. Dinda tidak menghabiskan malam itu dengan menangis, melainkan dengan memeriksa aset terbesarnya. Dapur komersial kecil yang ia sewa 6 bulan lalu, 3 kilometer dari kontrakan barunya. Dapur itu adalah basis operasional dari Dapur Rasa Nusantara, bisnis catering premium online yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Kilas balik Dinda membawa kita kembali ke masa-masa pernikahannya yang suram. Setelah bertahun-tahun merasa tertekan dan diremehkan oleh Gilang, Dinda diam-diam menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada Gilang. Ia harus punya benteng pertahanannya sendiri. Modalnya sangat terbatas. Hanya dari menjual perhiasan emas pemberian orang tuanya yang ia simpan rahasia, dan sebagian kecil uang tabungan pribadi yang selalu ia sisihkan dari uang belanja rumah tangga. Pada masa-masa awal rintisan itu, Dinda berbohong kepada Gilang bahwa ia sibuk bersih-bersih, atau mengikuti kelas memasak online gratis, setiap kali Gilang menanyakan kegiatannya. Padahal, ia sedang merancang menu, menguji resep, dan mengurus perizinan sederhana untuk bisnis cateringnya. Dinda memulai dengan pesanan-pesanan kecil dari kenalan yang ia hubungi secara rahasia, berfokus pada kualitas bahan baku premium dan cita rasa otentik yang ia yakini akan membedakannya dari pesaing lain. Titik baliknya datang ketika ia bertemu dengan Pak Surya, seorang kenalan lama yang bekerja di bidang investasi dan sangat percaya pada potensi Dinda. Pak Surya, yang memiliki mata tajam dalam bisnis, melihat keseriusan dan bakat memasak Dinda yang luar biasa. Ia setuju untuk memberikan modal awal yang signifikan, bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan sebagai investasi awal dengan perjanjian bagi hasil yang sangat menguntungkan Dinda. Pak Surya berpesan agar Dinda tidak mempublikasikan identitas investornya demi alasan strategis,
Sebuah pesan yang Dinda patuhi 100%. 6 bulan berlalu, dan investasi Pak Surya terbayar lunas. Dapur Rasa Nusantara meledak. Pesanan cateringnya selalu penuh, terutama untuk acara-acara perusahaan kecil hingga menengah. Resep andalan Dinda, yang selalu ia rahasiakan, menjadi buah bibir di kalangan klien-kliennya. Seluruh keuntungan yang didapat Dinda tidak pernah ia gunakan untuk membeli barang mewah yang bisa menimbulkan kecurigaan Gilang. Semua uang itu ia putar kembali ke dalam bisnis. Menyewa dapur komersial yang lebih besar, membeli peralatan masak industri, dan merekrut tim yang solid yang ia latih dengan ketat. Dinda mengakses laporan keuangan bulanannya melalui laptop lamanya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Angka omzet yang tertera sudah melampaui target minimumnya. Secara konservatif, pendapatan bersihnya per bulan kini stabil di atas 100 juta rupiah. Jumlah ini jauh lebih besar daripada gaji Gilang sebagai seorang manajer yang selalu ia banggakan. Ironisnya, saat Gilang mati-matian menceraikannya karena ia wanita, miskin, Dinda sudah menjadi wanita mandiri dengan penghasilan yang menggiurkan. Malam itu, Dinda menyusun rencana 3 bulan ke depan. Ia harus memastikan bisnisnya terus berkembang pesat, dan yang terpenting, ia harus memastikan bahwa penampilan finalnya di sidang perceraian akan menjadi tamparan terkeras bagi Gilang dan Bella. Dinda ingin Gilang tahu bahwa ia tidak pernah diceraikan karena kemiskinan, melainkan karena kebodohannya sendiri dalam memilih pasangan. Tekad Dinda membaja. Ia tidak akan mencari Gilang. Ia akan membuat Gilang dan Bella yang panik mencarinya, dan Gilang akan menyaksikan sendiri kehancuran yang ia sebabkan. Dinda menutup laptopnya. Ia tahu kebebasan ini sangat mahal harganya, tetapi hasil yang ia dapatkan jauh lebih manis daripada madu. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi rasa diremehkan. Kini yang ada hanya Dinda, pemilik perusahaan yang sukses, dan masa depan yang sepenuhnya ada di tangannya. Ia harus segera mencari tempat tinggal yang lebih layak, tetapi bukan untuk pamer, melainkan untuk kenyamanan. Namun, prioritas utamanya adalah menjaga kerahasiaan bisnis ini hingga momen yang tepat, momen di mana Gilang dan Bella berada di puncak arogansi mereka. 3 bulan berlalu sejak Dinda meninggalkan rumah Gilang. Dalam kurun waktu itu, Dapur Rasa Nusantara telah bertransformasi dari bisnis catering rumahan menjadi pemain serius di pasar premium. Berkat reputasi yang terbangun cepat dan strategi pemasaran word of mouth yang efektif di kalangan profesional, Dinda berhasil mendapatkan kontrak-kontrak besar. Omzet yang ia raih tidak hanya stabil di atas 100 juta rupiah, tetapi cenderung meningkat drastis setiap bulannya. Dinda kini bukan hanya seorang juru masak andal, tetapi juga seorang pebisnis ulung yang mahir dalam manajemen dan logistik. Ia memanfaatkan keuntungan tersebut untuk melakukan investasi yang cerdas dan terukur. Dapur komersial lamanya kini diperluas dengan area penyimpanan bahan baku yang higienis dan sistem pengiriman yang terintegrasi. Semua pekerja yang ia rekrut adalah orang-orang yang loyal dan profesional, yang ia perlakukan dengan sangat baik. Di mata timnya, Dinda adalah sosok pemimpin yang inspiratif, selalu tenang, dan berorientasi pada kualitas. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu latar belakang Dinda sebagai mantan istri seorang manajer sombong yang menceraikannya karena dianggap miskin. Dinda juga mulai berinteraksi secara intensif dengan Pak Surya, investornya, yang kini lebih banyak berperan sebagai mentor bisnis. Pertemuan mereka selalu fokus pada strategi pengembangan pasar dan kemungkinan ekspansi ke luar kota. Dalam setiap pertemuan, Pak Surya selalu memuji ketekunan dan kecerdasan Dinda. Kedekatan profesional ini, seiring berjalannya waktu, mulai menumbuhkan benih-benih perasaan yang tulus dan saling menghargai. Pak Surya melihat Dinda sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan berintegritas tinggi, jauh berbeda dari pandangan Gilang yang dangkal. Sementara Dinda sibuk membangun kerajaan kecilnya dalam diam, kehidupan Gilang dan Bella di permukaan tampak berkilauan, namun di dalamnya mulai keropos. Gilang dan Bella menjalani kehidupan mewah dengan menghamburkan uang tanpa perencanaan. Bella, yang terbiasa hidup foya-foya, mendesak Gilang untuk membelikannya barang-barang bermerek dan mengajaknya ke tempat-tempat mahal. Gilang yang sombong mati-matian berusaha memenuhi tuntutan Bella agar status sosialnya tetap terlihat tinggi di mata rekan-rekannya. Masalah mulai muncul di kantor Gilang. Proyek besar yang seharusnya ia pimpin mengalami kegagalan teknis dan finansial yang signifikan. Gilang, yang terlalu fokus pada kehidupan pribadinya dan terlalu arogan untuk menerima masukan, tidak melihat tanda-tanda masalah ini sejak awal.
Ketika kegagalan itu terjadi, Gilang berusaha keras menutupi kesalahannya dengan menyalahkan tim di bawahnya. Reputasinya mulai tercoreng di hadapan manajemen Puncak. Ia membutuhkan dana darurat yang sangat besar untuk menambal kerugian tersebut, namun tabungannya sudah terkuras habis oleh gaya hidup Bella yang boros. Ibu Rani, yang awalnya sangat mendukung Gilang, mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia sering mendengar bisik-bisik dari koleganya tentang tingkah laku Bella yang dianggap terlalu agresif dan kurang sopan dalam acara-acara sosial. Bella tidak memiliki kehangatan dan keanggunan seperti Dinda, melainkan hanya kecenderungan untuk memamerkan kekayaan. Ibu Rani mulai mencoba menghubungi Dinda, berniat bertanya kabar, namun Dinda selalu menolak panggilannya dengan halus, membiarkan Gilang dan Ibu Rani merasakan konsekuensi dari pilihan mereka. Gilang, yang dilanda kepanikan karena tekanan kantor dan tuntutan Bella, mulai mencari pinjaman dari teman-teman dan bank. Namun, karena rekam jejaknya di kantor mulai merosot, semua pintu pinjaman tertutup. Dalam keputusasaannya, Gilang bahkan sempat terpikir untuk menjual mobilnya, tetapi diurungkan karena Bella mengancam akan meninggalkannya jika ia tidak lagi bisa mempertontonkan kemewahan. Dinda mengetahui semua gejolak yang terjadi pada kehidupan Gilang, melalui jejaringnya yang luas dan rahasia. Ia tidak perlu melacak Gilang. Dunia bisnis yang kecil secara otomatis menghubungkannya dengan kabar-kabar tersebut. Ia mendengar bahwa salah satu klien besar Gilang di kantor telah membatalkan kontrak besar karena masalah reputasi. Saat itu, Dinda memutuskan bahwa waktunya sudah mendekat. Ia harus muncul di hadapan Gilang bukan sebagai korban, melainkan sebagai penentu nasibnya sendiri. Sidang final perceraian mereka dijadwalkan 2 minggu lagi, bersamaan dengan pesta perayaan Gilang dan Bella yang akan mengumumkan pernikahan siri mereka secara tidak resmi kepada lingkaran sosial mereka. Gilang ingin menggunakan acara itu untuk memamerkan pasangan barunya yang glamor dan menegaskan status sosialnya. Dinda, dengan bantuan Pak Surya, menyusun rencana kehadiran yang akan menjadi tamparan keras bagi Gilang. Rencananya bukan hanya tentang memamerkan kekayaan, tetapi lebih kepada menunjukkan siapa Dinda yang sebenarnya di mata publik, terutama di hadapan rekan-rekan bisnis Gilang. Ia ingin Gilang merasakan betapa bodohnya ia menceraikan Dinda, bukan karena Dinda miskin, tetapi karena Dinda adalah sebuah aset berharga yang kini berada di luar jangkauannya. Dinda memesan gaun elegan yang sederhana namun mewah, bukan untuk menarik perhatian Gilang, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang telah menemukan harga dirinya yang sebenarnya. Kepastian dalam hati Dinda semakin menguat, ia tidak akan membiarkan Gilang lolos dengan arogansinya. Semua telah dipersiapkan, dan panggung kehancuran Gilang dan Bella telah berdiri tegak. 1 minggu setelah Dinda pindah, sidang pertama kasus perceraiannya dengan Gilang dilaksanakan. Suasana ruang sidang dipenuhi formalitas yang dingin. Gilang datang dengan Bella, meskipun Bella hanya menunggu di luar ruangan. Gilang, mengenakan setelan paling mahal, berusaha menampilkan citra seorang pria sukses yang teraniaya oleh pernikahan yang tidak seimbang. Ia berbicara dengan nada merendahkan tentang ketidakmampuan Dinda beradaptasi dengan lingkungan sosialnya yang menuntut, dan betapa Dinda tidak bisa menjadi pendamping sejati yang ia butuhkan. Dinda datang sendiri. Penampilannya sangat sederhana, nyaris polos, persis seperti citra yang ingin Gilang lekatkan padanya, wanita rumah tangga yang lugu dan tanpa daya. Dinda melakukan ini dengan sengaja. Ia tidak ingin menarik perhatian. Ia ingin Gilang dan pengacaranya yakin bahwa Dinda adalah pihak yang lemah dan tidak akan melawan. Dinda membiarkan semua tuduhan Gilang meluncur begitu saja tanpa protes berarti. Di depan hakim, Gilang dengan angkuh berjanji akan memberikan tunjangan yang sangat minim kepada Dinda selama beberapa bulan pertama, dan mengizinkan Dinda membawa beberapa perabotan lama yang ia anggap tak bernilai. "Saya hanya ingin proses ini cepat selesai, Yang Mulia," kata Dinda dengan suara yang sangat tenang dan tegas, fokusnya bukan pada harta, melainkan pada pemutusan ikatan secepat mungkin. Hakim, melihat Gilang yang tampak arogan dan Dinda yang tampak pasrah namun berintegritas, mempercepat proses tersebut. Sidang final diputuskan akan dilaksanakan 2 minggu setelah sidang pertama. Di luar ruang sidang, Gilang sempat menghampiri Dinda. "Kau lihat, Dinda? Dengan cepat kau akan bebas dariku. Kau harusnya berterima kasih karena aku akan membebaskanmu dari status istri yang tidak bisa kubanggakan," ujar Gilang dengan nada pongah, diikuti senyuman kemenangan Bella yang menunggu beberapa langkah di belakangnya.
Dinda hanya menatap Gilang tanpa ekspresi, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Reaksi Dinda yang pasif ini membuat Gilang semakin yakin bahwa Dinda benar-benar hancur dan tidak berdaya. Ia semakin bangga pada dirinya sendiri dan pada pilihannya untuk bersama Bella. Keesokan harinya, Gilang dan Bella mulai merencanakan pesta perayaan mereka. Pesta itu bukan hanya untuk merayakan perceraian yang sebentar lagi final, tetapi juga untuk secara de facto mengumumkan hubungan mereka di depan lingkaran sosialita Jakarta. Mereka menyewa salah satu venue mewah di Hotel Bintang 5. Gilang ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, ia mendapatkan pasangan baru yang jauh lebih cocok dan glamor. Semua rekan bisnis Gilang, kolega kantor, dan tentu saja, Ibu Rani, diundang ke pesta itu. Gilang memastikan bahwa undangan itu tersebar luas, tujuannya agar Dinda mendengar kabar itu dan semakin tertekan. Gilang bahkan sempat mengirimkan pesan kepada Dinda, memberitahu jadwal pestanya secara implisit, seolah-olah untuk mengejek mantan istrinya itu. Ini adalah babak baru yang bahagia untukku, Dinda. Kuharap kau juga menemukan sesuatu untuk membuat hidupmu tidak terlalu membosankan. Demikian kira-kira isi pesannya yang penuh cibiran. Sementara itu, Dinda menerima semua informasi itu dengan dingin. Ia sudah tahu rencana pesta tersebut jauh sebelum Gilang mengirim pesan. Faktanya, beberapa rekan bisnis yang diundang Gilang adalah orang-orang yang telah menjadi klien besar Dapur Rasa Nusantara, dan mereka sering berbagi informasi dengan Dinda. Dinda tahu detail tanggal, jam, hingga daftar tamu yang hadir. Persiapan Dinda jauh lebih tenang dan terstruktur. Ia tidak fokus pada gaun atau perhiasan, melainkan pada logistik dan kehadiran. Dengan bantuan Pak Surya yang kini menjadi konsultan pribadinya yang terpercaya, Dinda menyiapkan strateginya. Kita tidak perlu datang dengan gembar-gembor, Dinda. Kehadiranmu sendirilah yang akan menjadi bom, saran Pak Surya, yang kini juga sedang memantau perkembangan situasi Gilang di perusahaan. Dinda memilih gaun yang dirancang khusus. Warnanya gelap, potongannya sederhana, tetapi materialnya sangat mahal dan jahitannya sempurna, membuatnya tampak elegan tanpa harus terlihat mencolok atau berlebihan seperti Bella. Perhiasan yang ia kenakan adalah kalung berlian kecil dan anting yang tulus, bukan perhiasan besar yang mencolok. Dinda tahu, kemewahan sejati adalah keanggunan yang datang dari dalam diri dan rasa percaya diri yang tidak dibuat-buat. Dinda juga membuat satu rencana cadangan yang sangat vital. Ia memastikan bahwa tepat pada malam pesta Gilang, Dapur Rasa Nusantara sedang menjalankan salah satu kontrak catering terbesar mereka untuk sebuah acara perusahaan multinasional yang sangat bergengsi. Hal ini disengaja. Jika Gilang mencoba menyeret Dinda ke dalam drama, Dinda akan memiliki alasan yang sangat kuat untuk tidak berlama-lama di sana, yaitu kesibukan profesionalnya yang mendesak. Di sisi lain, Gilang dan Bella semakin tenggelam dalam persiapan yang serba seremonial. Bella menuntut perhiasan baru dan gaun rancangan desainer ternama, yang membuat Gilang semakin terdesak secara finansial. Gilang harus menjual sebagian kecil saham investasinya secara tersembunyi untuk menutupi biaya pesta yang membengkak. Ironisnya, pesta yang seharusnya menjadi perayaan kemenangannya justru menjadi awal dari lubang finansial yang semakin dalam. Dinda menatap kalender, menandai tanggal pesta dan tanggal sidang final. Semuanya telah diposisikan dengan sempurna. Ia sudah lama tidak lagi menjadi Dinda yang tertekan oleh sindiran Gilang. Kini ia adalah seorang pebisnis sukses yang siap mengambil kembali martabatnya. Gilang telah memilih panggung besar untuk merayakan perpisahannya, dan Dinda akan memastikan bahwa panggung itu menjadi tempat kehancuran arogansinya. Hari yang dinanti-nantikan oleh Gilang dan Bella akhirnya tiba. Ruangan ballroom mewah telah didekorasi megah, dipenuhi kilauan lampu kristal dan bunga-bunga mahal. Gilang mengenakan tuxedo paling elegan, berdiri di samping Bella yang berbalut gaun desainer mencolok dengan perhiasan berlian besar. Mereka tampak seperti pasangan sempurna yang baru saja memenangkan lotre, menyambut tamu-tamu penting yang terdiri dari kolega, mitra bisnis, dan sosialita kelas atas. Gilang seringkali melirik pintu masuk, berharap Dinda tidak muncul untuk mengacaukan acaranya. Namun di sisi lain ia juga ingin Dinda melihat betapa suksesnya ia kini. Bella tidak henti-hentinya memamerkan cincin dan gelang barunya, berbicara keras tentang rencana bulan madu mewah mereka, dan merendahkan mantan istri Gilang, tanpa menyebut nama, di depan para tamu. Ibu Rani, yang hadir dengan wajah yang sedikit tegang,
Mencoba menikmati pesta itu tetapi terusik oleh sorot mata beberapa kenalan lama yang seolah menilai tingkah laku Bella. Tepat pada puncak acara, ketika Gilang sedang memberikan pidato penuh kebanggaan tentang babak baru dalam hidupnya, tiba-tiba perhatian semua tamu teralihkan ke pintu masuk ballroom. Sebuah mobil sedan mewah hitam, yang biasa digunakan oleh kalangan pebisnis eksekutif, berhenti tepat di depan karpet merah. Keheningan singkat menyelimuti ruangan. Turun dari mobil itu adalah Dinda, didampingi oleh Pak Surya. Dinda tampil memukau, namun dengan cara yang sangat berbeda dari Bella. Gaunnya sederhana, berwarna gelap, tetapi potongannya sangat berkelas dan kainnya tampak jatuh sempurna di tubuhnya. Perhiasan yang dikenakan minim, hanya menonjolkan keanggunan alaminya. Aura yang terpancar dari Dinda bukanlah kepasrahan seperti yang terakhir Gilang lihat di pengadilan, melainkan aura percaya diri yang tenang dan berwibawa. Gilang, yang sedang memegang mikrofon, terdiam kaku. Ia mengira Dinda datang untuk membuat keributan atau memohon-mohon, tetapi penampilan Dinda justru terasa seperti sebuah tamparan yang elegan. Bella mendesis marah di sampingnya, untuk apa dia datang ke sini? Usir dia, Gilang. Dinda dan Pak Surya melangkah masuk dengan tenang. Mereka tidak menuju ke Gilang dan Bella. Dinda justru berjalan lurus ke arah sekelompok tamu yang paling berpengaruh di ruangan itu, orang-orang yang selama ini menjadi klien utama Gilang di kantornya. Gilang meletakkan mikrofon dan bergegas menghampiri Dinda. Matanya dipenuhi campuran amarah, kebingungan, dan sedikit ketakutan. Mau apa kau di sini, Dinda? Kau tidak diundang. Apa kau datang untuk mencari belas kasihan? Desak Gilang dengan nada berbisik, berusaha agar suaranya tidak terdengar oleh tamu lain. Dinda memandangnya sekilas, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia kemudian menyambut uluran tangan seorang pria parubaya yang merupakan CEO sebuah perusahaan properti ternama, salah satu klien terbesar Gilang. Selamat malam, Pak Jono. Saya senang sekali Anda bisa hadir. Saya harap catering dari tim saya bisa memuaskan selera Anda malam ini, sapa Dinda dengan suara yang jernih dan profesional. Gilang terkejut. Catering? Gilang tahu catering pesta itu disajikan oleh Hotel Bintang 5. Namun, ia melihat Pak Jono tersenyum ramah kepada Dinda, bukan hanya sebagai kenalan, tetapi sebagai rekan bisnis yang saling menghormati. Saat Gilang masih bingung, Pak Surya mengambil inisiatif. Ia berdiri di samping Dinda, memancarkan aura seorang pebisnis yang sukses dan mapan. Pak Surya memperkenalkan Dinda kepada kelompok elit itu. Perkenalkan sekali lagi, ini Nyonya Dinda. Beliau adalah pemilik dari Dapur Rasa Nusantara, catering premium yang belakangan ini sedang naik daun. Saya sangat bangga menjadi investor awal bisnis beliau, jelas Pak Surya dengan nada bangga. Semua tamu mengangguk setuju, beberapa bahkan memuji cita rasa catering Dinda yang memang mereka kenal. Lalu, salah satu tamu, yang merupakan kolega Gilang di kantor, tiba-tiba nyeletuk. Oh, jadi ini Dapur Rasa Nusantara yang makanannya selalu dipuji oleh Pak Budi di kantor. Pantas saja, Dinda. Omong-omong, Gilang, bukannya Dapur Rasa Nusantara baru saja memenangkan tender catering untuk acara peresmian pabrik kita bulan depan? Anda hebat sekali, Dinda, mendapatkan tender dari perusahaan kita, padahal Gilang di sana mati-matian mengejar klien yang sama, kata kolega itu, tanpa menyadari dampak kata-katanya. Wajah Gilang langsung pucat. Ia tidak tahu apa-apa tentang tender itu. Sejak kapan Dinda berurusan dengan perusahaannya? Lebih buruk lagi, ia menceraikan wanita yang kini sukses mencuri perhatian rekan-rekannya di bisnis. Bella yang mendengar percakapan itu dari kejauhan, segera mendekat. Ia mencoba memasang wajah ramah yang dibuat-buat, namun matanya memancarkan kecemburuan. Wah, Dinda, kau hebat sekali. Kenapa tidak bilang kalau kau punya bisnis? Kalau saja kau bilang, Gilang pasti tidak akan menceraikanmu. Sindir Bella, berusaha menarik Dinda kembali ke levelnya. Dinda menatap Bella dan Gilang secara bergantian. Aku sibuk merintis, Bella. Aku sibuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tanpanya. Dan aku menceraikannya bukan karena aku ingin kembali kepadanya. Aku menceraikannya karena aku tahu, harta dan cinta Gilang sudah bukan lagi milikku. Aku hanya mempercepat proses yang kalian mulai, jawab Dinda dengan tenang, kata-katanya menusuk langsung ke ego Gilang dan Bella. Gilang kini benar-benar panik.
Ia menyadari bahwa Dinda bukan hanya datang untuk pamer, melainkan untuk mengubah narasi sosialnya. Gilang telah menceraikan aset berharga, bukan beban. Ia harus melakukan sesuatu. Gilang menarik tangan Dinda secara paksa, mencoba membawanya ke sudut ruangan. Malam yang seharusnya menjadi malam kemenangannya telah berubah menjadi malam penghinaan publik. Gilang berhasil menarik Dinda ke sudut ballroom yang agak tersembunyi, jauh dari kerumunan tamu yang kini mulai berbisik-bisik. Wajah Gilang merah padam, bukan karena marah, tetapi karena rasa malu yang amat sangat. Bella dengan cepat menyusul, matanya menyala-nyala karena cemburu dan khawatir. Semua rencana mereka untuk menjadi pasangan paling glamor malam itu telah hancur total sejak kedatangan Dinda yang elegan. Jelaskan padaku, Dinda, catering apa yang kau maksud? Sejak kapan kau punya bisnis sebesar itu? Dari mana kau dapat modalnya? Jangan bohong, kau pasti hanya dibantu oleh pria investor itu. Desak Gilang, suaranya rendah namun penuh ancaman. Ia berusaha keras mempertahankan ilusi bahwa Dinda hanyalah wanita lemah yang bergantung pada pria. Bella ikut menimpali, benar? Kau tidak usah sok suci, Dinda. Kau hanya berusaha merusak pesta kami. Akui saja, kau pasti ingin Gilang kembali setelah melihat kami bahagia. Dinda menatap mata Gilang dan Bella secara bergantian, sorot matanya dingin dan tenang, membuat kedua orang itu merasa tidak nyaman. Dinda tidak perlu meninggikan suara. Ketenangan Dinda jauh lebih menusuk daripada teriakan. Dulu kau menceraikanku karena dua alasan, Gilang. Pertama, kau anggap aku wanita miskin dan tidak punya penghasilan sendiri. Kedua, kau sudah punya Bella, ujar Dinda memulai penjelasannya dengan nada tenang yang mematikan. Aku tidak akan membahas Bella. Aku akan membahas alasan pertamamu. Dinda mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah aplikasi keuangan, dan menghadapkan layar ponsel itu tepat di depan mata Gilang. Aplikasi itu menampilkan dashboard bisnis dapur rasa Nusantara, lengkap dengan grafik pertumbuhan dan, yang paling penting, angka pendapatan. Kau pikir aku hanya sibuk bersih-bersih rumah, Gilang? Aku sibuk merintis. Aku sibuk memutar uang. Selama 6 bulan terakhir, saat kau sibuk berselingkuh dan merencanakan pesta ini, bisnis catering premiumku telah berkembang pesat. Dan kini, pendapatan bersihku sudah stabil di atas angka 100 juta rupiah per bulan. Ungkap Dinda, suaranya tegas dan tanpa keraguan. Dinding arogansi Gilang langsung runtuh. Matanya terbelalak, memandang angka di layar ponsel Dinda dengan tidak percaya. Angka itu jauh melampaui gaji bulanannya, bahkan mungkin setara dengan pendapatan tahunannya setelah dipotong pajak dan pengeluaran gaya hidup Bella. Gilang merasa otaknya kosong. Ia telah menceraikan sumber pendapatan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Bella yang mengintip layar ponsel itu ikut terperangah. Rasa iri dan ketamakan langsung melingkupinya. Ia menarik lengan Gilang dengan keras. Gilang, itu tidak mungkin. Dia pasti membohongi kita. Cepat tanyakan pada investornya itu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan emas ini, bisik Bella penuh tuntutan. Saat itu, seorang tamu yang kebetulan lewat, yang merupakan seorang pejabat tinggi di perusahaan minyak, melihat Gilang dan Dinda. Ia adalah salah satu klien terbaru dapur rasa Nusantara. Oh, Dinda, Gilang, kalian di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas catering makan siang di kantor saya tadi. Enak sekali. Saya dengar-dengar omzet Anda sudah tembus ratusan juta ya. Dinda? Selamat. Anda sungguh wanita yang tangguh. Saya baru tahu Anda mantan istri Gilang. Gilang, kau sungguh beruntung memiliki mantan istri yang secerdas ini, kata pejabat itu tanpa tedeng aling-aling, kemudian melanjutkan jalannya. Pernyataan dari pihak ketiga itu menjadi pukulan telak yang mengonfirmasi kebenaran kata-kata Dinda. Gilang tak bisa mengelak lagi. Ia menyadari kegagalan proyeknya di kantor yang membutuhkan dana besar dan kini ia tahu, mantan istrinya, yang ia anggap miskin, bisa dengan mudah menalangi semua kerugiannya. Keputusasaan melanda Gilang. Ia mulai mendekati Dinda dengan wajah yang berubah menjadi penuh penyesalan palsu. Dinda, dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh ambisi. Kau wanita yang luar biasa. Kita bisa memperbaikinya. Bisnis ini, kita bisa kembangkan bersama, Dinda. Aku manajer,
Aku punya pengalaman. Kita bisa rujuk. Demi masa depan kita, rayu Gilang. Tangannya berusaha menggenggam tangan Dinda, tetapi Dinda menariknya menjauh. Bella yang melihat peluang, segera ikut merayu. Iya Dinda. Kau terlalu baik untuk kami tinggalkan. Kita bisa bertiga. Aku tidak masalah jika kau kembali. Kita bisa berbagi. Yang penting, bisnis catering ini harus maju. Bella menunjukkan sikap serakah tanpa malu sedikitpun. Melihat betapa cepatnya Gilang dan Bella berubah, dari penghina menjadi penjilat, Dinda hanya bisa merasa jijik. Mereka tidak melihatnya sebagai Dinda yang tulus dan penuh kasih sayang, tetapi sebagai mesin uang yang bisa mereka eksploitasi. Dinda menatap mata Gilang, memberikan tatapan yang penuh penyesalan atas pernikahan yang telah ia jalani. Ia menggeleng pelan. Kau menceraikanku karena uang, Gilang. Dan sekarang kau ingin kembali juga karena uang. Aku menceraikanmu bukan untuk harta, tetapi untuk harga diriku. Dan kau baru saja kehilangan keduanya, tegas Dinda. Dinda meninggalkan Gilang dan Bella dalam kondisi panik dan frustrasi yang memuncak di sudut ruangan, di mana pesta perayaan mereka telah berubah menjadi panggung kehancuran yang menyedihkan. Pesta itu kini hanya menjadi saksi bisu betapa bodohnya Gilang telah membuang berlian demi sepotong kaca murahan. Setelah meninggalkan Gilang dan Bella dalam keadaan tercengang di sudut ruangan, Dinda tidak berlama-lama di pesta itu. Ia kembali menghampiri Pak Surya dan beberapa klien bisnis pentingnya, memberikan salam perpisahan yang singkat namun berkesan, menjelaskan bahwa ia harus segera kembali karena ada urusan bisnis mendesak terkait kontrak catering besar. Kepergian Dinda yang profesional dan berwibawa itu semakin mengukuhkan citranya sebagai wanita karir yang berintegritas. Sementara itu, Gilang dan Bella kembali ke tengah pesta, namun aura kemarahan dan kepanikan mereka tidak bisa disembunyikan. Mereka mencoba tersenyum kepada tamu, tetapi senyum itu terasa kaku dan palsu. Gilang hanya bisa melihat punggung Dinda yang menjauh, rasa penyesalan bercampur amarah membakar dadanya. Ia tidak bisa percaya bahwa wanita yang ia remehkan selama bertahun-tahun ternyata jauh lebih sukses darinya. Keesokan harinya, Gilang dan Bella mulai melakukan serangan balik secara pribadi. Mereka menelepon Dinda berkali-kali. Gilang mengirim pesan panjang yang berisi permintaan maaf yang terkesan dibuat-buat dan janji-janji palsu tentang masa depan yang indah jika mereka rujuk. Gilang bahkan melibatkan Ibu Rani. Ibu Rani menghubungi Dinda dengan nada yang berubah 180 derajat. Dulu Ibu Rani selalu meremehkan Dinda, kini ia berbicara lembut, memuji Dinda sebagai menantu idaman, dan menyalahkan Bella atas semua yang terjadi. Ibu Rani memohon agar Dinda kembali demi menyelamatkan masa depan Gilang, yang ia dengar sedang dalam bahaya di kantor. Dinda hanya membaca semua pesan itu tanpa membalas, dan menolak semua panggilan telepon, termasuk dari Ibu Rani. Ia membiarkan mereka merasakan kegelisahan dan kepanikan yang intens. Dinda tahu, jika ia merespon sekarang, mereka akan kembali mencoba memanipulasinya. Akhirnya, Gilang yang sudah benar-benar terdesak, memutuskan untuk datang langsung ke kontrakan Dinda. Ia datang tanpa Bella, dengan penampilan yang sudah tidak serapi saat di pesta, menunjukkan tingkat stres yang tinggi. Dinda mengizinkannya masuk sebentar, hanya untuk menyelesaikan masalah yang tersisa. Dinda, kumohon, dengarkan aku. Aku datang bukan sebagai suami, tetapi sebagai teman lama. Aku benar-benar membutuhkanmu. Proyek besarku di kantor hancur total. Aku dituduh melakukan kelalaian besar. Perusahaan menuntut ganti rugi yang sangat besar, dan aku tidak punya uang. Bella sudah menjual semua perhiasannya, dan itu tidak cukup. Aku benar-benar terpuruk. Dinda, aku Gilang, nada suaranya penuh keputusasaan dan air mata yang dibuat-buat. Dinda mendengarkan dengan tenang. Pengakuan Gilang ini mengonfirmasi semua informasi yang sudah ia ketahui sebelumnya. Jadi, kau datang bukan untuk meminta maaf karena pengkhianatanmu, bukan untuk mengakui kesalahanmu karena menceraikanku dengan alasan yang salah, tapi kau datang karena uang dan kau sedang terdesak. Tanya Dinda, suaranya pelan namun menusuk. Gilang terdiam, ia mencoba mengelak. Tidak, Dinda. Aku mencintaimu. Aku salah, aku hilaf. Kita bisa memulainya dari awal. Kita punya bisnis yang hebat sekarang. Aku bisa membantumu mengurus manajemennya, aku punya pengalaman. Dinda tersenyum pahit. Kau tidak mencintaiku, Gilang. Kau mencintai uangku.
Kau mencintai gagasan tentang dirimu yang bisa mengontrol segalanya. Ketika aku diam di rumah, kau meremehkanku. Ketika aku sukses, kau ingin mengambil alih kesuksesanku. Dinda kemudian melakukan sebuah tindakan yang sangat tegas. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal. Amplop itu berisi dokumen penyelesaian harta Gonogini. Ini adalah proposal penyelesaian harta Gonogini. Aku tidak menuntut apapun dari harta yang kau anggap milikmu. Aku hanya mengambil apa yang murni milikku, harta yang aku bawa dari orang tuaku dan semua aset dari bisnis dapur rasa Nusantara, jelas Dinda. Dinda juga menyelipkan sebuah cashier es cek kecil di dalamnya. Ini adalah uang yang kau berikan sebagai uang tunjangan di sidang pertama. Aku mengembalikannya. Aku tidak membutuhkan belas kasihan finansialmu, Gilang. Gilang menatap cek dan dokumen itu dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa Dinda tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memiliki integritas yang jauh melampaui dirinya. Dinda tidak serakah, Dinda hanya ingin keadilan dan martabatnya kembali. Dinda berdiri, menandakan bahwa pertemuan itu harus berakhir. Aku tidak akan kembali padamu, Gilang. Aku telah menemukan harga diriku di luar pernikahan ini, sesuatu yang tidak pernah kau izinkan aku temukan saat kita bersama. Kehidupanku yang sekarang jauh lebih berharga daripada semua uang yang kau miliki. Kau bilang aku wanita miskin yang tak punya penghasilan sendiri. Nyatanya, aku adalah wanita yang berjuang tanpa bantuanmu. Dan sekarang, aku menceraikanmu, bukan karena aku dendam, tapi karena aku menemukan bahwa kau tidak layak untuk kesuksesanku. Kata Dinda, kalimatnya menutup semua celah harapan bagi Gilang. Gilang meninggalkan kontrakan Dinda dengan kepala tertunduk. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istri, tetapi ia juga telah kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki hidupnya. Pintu kontrakan tertutup di belakangnya, menandai penolakan tegas yang tak terucapkan. Gilang kini benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh kesombongan dan kebodohannya sendiri. Hari sidang final perceraian Dinda dan Gilang tiba. Suasana di pengadilan terasa kontras dengan sidang pertama. Kali ini, Gilang datang tanpa percaya diri. Penampilannya terlihat lusuh, dan tatapan matanya kosong, dipenuhi kegelisahan dan rasa putus asa. Bella mendampinginya, namun raut wajahnya juga muram. Kecantikannya yang dulu ia banggakan kini tertutup oleh kekhawatiran finansial yang mendalam. Sejak pesta perayaan yang berakhir bencana, Gilang dan Bella terus bertengkar karena uang, dan hubungan mereka yang awalnya didasari kemewahan kini mulai retak. Sebaliknya, Dinda datang ditemani oleh Pak Surya. Kehadiran Pak Surya bukan hanya sebagai pendukung emosional, tetapi juga sebagai saksi integritas Dinda. Dinda mengenakan setelan bisnis yang rapi dan profesional, memancarkan aura seorang wanita yang sepenuhnya memegang kendali atas hidupnya. Gilang dan Bella menatap Dinda dan Pak Surya dengan tatapan penuh iri dan penyesalan. Mereka menyadari betapa jauhnya level Dinda sekarang dari posisi mereka yang semakin terpuruk. Saat Gilang memberikan kesaksian terakhirnya, suaranya terdengar bergetar. Ia mencoba bersikap tenang, tetapi rasa malu dan penyesalan yang ia rasakan jauh lebih besar daripada arogansi yang pernah ia tunjukkan. Ia mengakui semua kesalahannya, termasuk menjatuhkan talak dengan alasan yang tidak benar dan mengakui bahwa ia telah menikah siri dengan Bella sebelum perceraian resmi diputuskan. Pengakuan ini murni didasari keputusasaan Gilang yang kini terancam kehilangan segalanya. Gilang juga sempat mencoba mengajukan permohonan agar Dinda mempertimbangkan kembali keputusannya untuk tidak menuntut harta Gonogini Gilang. Ia berharap Dinda mau membagi keuntungan besar dari dapur rasa Nusantara, berargumen bahwa mereka pernah berstatus suami istri. Dinda, melalui pengacaranya, menanggapi permintaan itu dengan tegas. Dinda menjelaskan kepada hakim, dengan disaksikan Pak Surya, bahwa dapur rasa Nusantara adalah bisnis yang sepenuhnya dirintis dan didanai olehnya setelah pernikahan mereka mulai retak, menggunakan modal yang berasal dari aset pribadi Dinda sebelum menikah dan investasi dari Pak Surya. Semua bukti transaksi, perjanjian investasi, dan tanggal pendirian perusahaan diserahkan, menunjukkan bahwa Gilang sama sekali tidak memiliki kontribusi finansial maupun moral dalam pendirian bisnis tersebut. Bahkan, pada masa-masa krusial perintisan bisnis, Gilang justru sedang sibuk mengkhianatinya. Hakim yang memimpin sidang itu mengangguk, terkesan dengan ketenangan Dinda dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan.
Hakim menyimpulkan bahwa Gilang telah melakukan pengkhianatan ganda dan menceraikan istrinya dengan alasan yang meremehkan, sementara Dinda telah membuktikan dirinya sebagai wanita yang mandiri dan berintegritas tinggi. Pukul palu terdengar, memfinalisasi keputusan, perceraian resmi Dinda dan Gilang diputuskan. Dinda dinyatakan berhak penuh atas semua aset pribadinya dan atas seluruh kepemilikan dapur rasa Nusantara. Tuntutan Gilang untuk berbagi hasil bisnis Dinda ditolak mentah-mentah. Setelah sidang berakhir, Gilang dan Bella berdiri membeku. Status mereka kini resmi berubah. Gilang telah kehilangan istri yang tulus, sekaligus kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Ia menatap Dinda, tatapan yang penuh penyesalan yang tulus bercampur dengan kekecewaan atas dirinya sendiri. Gilang kini menyadari sepenuhnya betapa bodohnya ia dulu meremehkan Dinda. Di luar ruang sidang, Gilang mencoba mendekati Dinda untuk terakhir kalinya. Dinda, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu kata-kata tidak akan mengubah apa-apa. Tapi tolong, bisakah kau bantu aku di kantor? Aku benar-benar terancam dipecat dan dituntut. Gilang memohon dengan suara yang kini benar-benar putus asa, tidak ada lagi arogansi yang tersisa. Ia telah kembali dengan kepala tertunduk. Dinda menatapnya dengan pandangan yang tenang. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa iba yang jauh. Permintaan maafmu sudah kuterima, Gilang. Tapi aku tidak bisa membantumu. Aku bukan lagi istrimu, dan bisnisku tidak ada hubungannya dengan masalahmu di kantor. Semua yang kau alami saat ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Aku harap kau bisa belajar dari kehancuran ini, jawab Dinda, suaranya tegas namun tidak menghakimi. Dinda kemudian berbalik, menggandeng lengan Pak Surya. Gilang hanya bisa melihat Dinda dan Pak Surya berjalan menjauh, meninggalkan pengadilan menuju kehidupan baru yang penuh harapan. Gilang kini harus menghadapi Bella yang menuntut dan situasi kantornya yang semakin rumit, seorang diri. Babak dalam hidup Gilang, yang penuh kemewahan palsu dan arogansi, kini telah berakhir, digantikan oleh kenyataan pahit yang harus ia tanggung. Setelah palu sidang diketuk, kehidupan Gilang dan Bella memasuki jurang kehancuran yang tak terhindarkan. Gilang, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan mengandalkan status sosialnya, kini harus menghadapi kenyataan pahit sebagai pengangguran yang terlilit hutang besar. Tidak lama setelah perceraian final, surat pemecatan resmi dari kantornya tiba. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga harus berhadapan dengan tuntutan ganti rugi finansial dari perusahaan atas kelalaiannya dalam proyek besar. Kekayaan yang ia banggakan selama ini ternyata hanyalah lapisan tipis yang menutupi kelemahan manajemen dan moralnya. Di rumah, suasana selalu diwarnai ketegangan dan pertengkaran sengit. Bella, yang menikah dengan Gilang demi harta dan gaya hidup glamor, tidak bisa menerima kondisi Gilang yang jatuh miskin. Ia terus-menerus melontarkan kata-kata pedas, menyalahkan Gilang atas kehancuran mereka, dan menuntut Gilang untuk segera melakukan sesuatu agar mereka bisa kembali ke gaya hidup mewah yang ia inginkan. Bella tidak lagi peduli pada Gilang, yang ia pedulikan hanyalah status dan dompet. Dalam keputusasaannya, Bella mencoba menghubungi teman-teman lamanya, berharap mendapatkan pekerjaan atau pinjaman, tetapi semua pintu tertutup rapat. Reputasi Gilang yang buruk kini juga menempel pada Bella. Dalam kondisi tertekan oleh istrinya dan tuntutan hukum, Gilang mengalami tekanan mental yang hebat. Ia mulai merenungi semua kesalahannya, dan rasa penyesalan terhadap Dinda semakin mendalam. Ia menyadari betapa munafiknya ia menceraikan Dinda karena masalah finansial, sementara ia sendiri kini benar-benar bangkrut. Ia juga menyesal telah membohongi Ibu Rani, ibunya sendiri, tentang kebenaran di balik perceraiannya. Ibu Rani, yang awalnya sangat mendukung Gilang, kini mulai merasakan dampak sosial dari skandal anaknya. Teman-teman Ibu Rani sering menanyakan kabar Dinda, memuji kesuksesan bisnis cateringnya, dan secara halus menyindir Ibu Rani karena lebih memilih Bella yang kini dikenal serakah dan penuh drama. Tekanan sosial dan kekecewaan terhadap Gilang membuat kondisi kesehatan Ibu Rani menurun. Ia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit dengan biaya yang cukup besar. Gilang panik. Ia tidak memiliki uang untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya, dan Bella menolak keras untuk menjual perhiasan yang tersisa demi biaya pengobatan Ibu Rani. Itu bukan urusanku. Kau yang harus bertanggung jawab atas ibumu, teriak Bella saat itu, menunjukkan sifat aslinya yang egois. Dalam keputusasaan yang tidak tertanggungkan,
Gilang akhirnya melakukan pengakuan jujur kepada Ibu Rani yang terbaring lemah. Ia menceritakan segalanya, bahwa ia menceraikan Dinda bukan karena Dinda miskin, tetapi karena ia sudah menikah siri dengan Bella. Ia mengakui bahwa semua kata-kata meremehkan tentang Dinda yang ia sebarkan hanyalah kebohongan untuk menutupi perselingkuhannya. Ibu Rani, meskipun terkejut dan sedih, tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis sambil memegang tangan Gilang. Ia akhirnya menyadari bahwa Dinda adalah berlian yang mereka buang, dan Bella hanyalah kaca yang memudar. Sementara kehancuran melanda keluarga Gilang, Dinda justru sedang menikmati pertumbuhan bisnisnya yang stabil dan etis. Dapur Rasa Nusantara tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga sukses secara sosial. Dinda memutuskan untuk mengalokasikan sebagian besar keuntungannya untuk kegiatan filantropi. Ia menjadi sponsor utama sebuah panti asuhan yang sudah lama membutuhkan renovasi total. Suatu pagi, Dinda menerima laporan dari pengurus panti asuhan mengenai alokasi dana bantuan. Pengurus tersebut kemudian bercerita tentang adanya seorang wanita tua yang sakit keras, yang biaya perawatannya tidak mampu ditanggung oleh keluarganya. Wanita itu adalah ibu dari seorang pria yang baru-baru ini dipecat dari pekerjaannya karena masalah keuangan. Karena Dinda memiliki hati yang sangat mulia dan ingin membantu siapapun yang membutuhkan, ia segera memberikan persetujuan kepada pengurus panti untuk menanggung semua biaya perawatan wanita tua tersebut, tanpa mencari tahu identitas lengkapnya. Takdir mempertemukan mereka. Ketika Dinda menjenguk dan memeriksa kondisi panti asuhan, ia memutuskan untuk mampir ke rumah sakit tempat wanita tua itu dirawat. Jantung Dinda mencelos saat ia memasuki kamar rawat inap tersebut. Wanita tua yang terbaring lemah dengan selang infus dan wajah pucat itu adalah Ibu Rani. Ibu Rani yang melihat Dinda datang, langsung menangis terseduh-seduh. Air mata penyesalan mengalir dari sudut matanya. Ia mencoba bangkit, tetapi tidak mampu. Dinda, kau yang membayari semuanya? Kau yang menolongku, Dinda? Tanya Ibu Rani dengan suara serak, tidak percaya bahwa wanita yang pernah ia remehkan kini menjadi penyelamatnya. Dinda, dengan kelembutan yang ia miliki, mendekat dan menggenggam tangan Ibu Rani. Ia tidak menunjukkan amarah atau dendam sedikitpun. Ia hanya melihat Ibu Rani sebagai seorang ibu yang sakit dan membutuhkan bantuan, bukan sebagai mantan mertua yang jahat. Ibu tenang saja. Saya tidak ingin ibu memikirkan biaya. Fokus pada kesembuhan ibu, kata Dinda dengan tulus. Ibu Rani kemudian menggunakan sisa tenaganya untuk meminta maaf yang tulus dan mendalam atas semua penghinaan yang pernah ia lakukan, mengakui kebodohannya dan kebodohan Gilang yang telah menceraikan wanita sebaik dan secerdas Dinda. Dinda memaafkan Ibu Rani, menenangkan wanita tua itu. Dinda memastikan semua kebutuhan medis dan kenyamanan Ibu Rani terpenuhi selama di rumah sakit. Gilang yang mendengar kabar bahwa Ibu Rani sudah ditangani secara intensif oleh pihak anonim, merasa lega sekaligus penasaran. Ia berusaha mencari tahu siapa dermawan misterius itu. Ketika ia akhirnya menemukan nama Dinda di dokumen pembayaran rumah sakit, Gilang kembali terhenyak. Ia menyadari bahwa Dinda tidak hanya sukses, tetapi juga memiliki hati emas yang luar biasa. Dinda telah membalas perlakuan buruk mereka bukan dengan menghancurkan, melainkan dengan kebaikan yang tak terhingga. Gilang mencari Dinda untuk mengucapkan terima kasih yang tulus, tetapi Dinda menolak bertemu. Dinda hanya menitipkan pesan melalui Pak Surya. Bantuan itu murni untuk kemanusiaan, bukan karena Gilang. Aku tidak ingin ada utang budi di antara kami. Setelah Ibu Rani sembuh, sampaikan padanya, aku mendoakan kebahagiaannya. Pesan ini menjadi pukulan moral terakhir bagi Gilang. Ia menyadari bahwa perbuatan baik Dinda dilakukan tanpa pamrih, menunjukkan perbedaan kelas moral yang sangat jauh. Gilang dan Bella telah membuang cinta yang tulus demi harta, dan kini, harta yang sesungguhnya justru digunakan oleh Dinda untuk menolong orang-orang yang pernah meremehkannya. Beberapa waktu telah berlalu sejak Dinda memutuskan ikatan pernikahannya dengan Gilang, dan sejak ia membiayai pengobatan Ibu Rani tanpa sepengetahuan Gilang. Gilang dan Bella, yang kini hidup tanpa kemewahan, mendapati diri mereka berada di ujung kehancuran. Gilang, yang gagal mendapatkan pekerjaan karena citra buruk dan tuntutan hukum, hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Bella, yang tidak tahan dengan kesulitan, memutuskan meninggalkan Gilang. Ia kembali ke kota asalnya, mengakhiri pernikahan siri mereka yang didasari nafsu dan ketamakan, bukan cinta. Gilang kini benar-benar sendiri,
kehilangan segalanya, status, harta, dan martabat. Di tengah kejatuhan Gilang, Dinda justru sedang menikmati puncak kesuksesan yang diiringi dengan kedamaian jiwa yang mendalam. Bisnis dapur rasa Nusantara telah tumbuh pesat. Kualitas produk yang konsisten dan integritas Dinda sebagai pemilik membuat perusahaannya tak hanya dikenal di ibu kota, tetapi mulai merambah pasar di beberapa kota besar lainnya. Dinda kini adalah seorang pengusaha wanita yang sangat dihormati, karyanya diakui, dan kehadirannya selalu dinantikan dalam setiap acara bisnis. Namun, yang paling berharga bagi Dinda bukanlah angka-angka di laporan keuangan. Ia telah menemukan cinta sejati pada diri Pak Surya. Pak Surya adalah sosok yang stabil, tulus, dan tidak pernah melihat Dinda dari segi materi, melainkan menghargai kecerdasan, ketegasan, dan kebaikan hati Dinda. Hubungan mereka berkembang menjadi pertunangan yang bahagia, didasari rasa saling percaya dan menghormati, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan bersama Gilang. Mereka berdua berencana membangun masa depan bersama, sebuah masa depan yang didirikan di atas fondasi integritas, bukan kepalsuan. Dinda memutuskan untuk meresmikan panti asuhan yang telah selesai direnovasi total berkat dana dari Dapur Rasa Nusantara. Tempat itu kini menjadi panti yang modern, bersih, dan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk dapur komersial kecil yang dirancang untuk melatih keterampilan memasak anak-anak panti. Dinda menjadikan hari peresmian itu sebagai hari yang paling bermakna dalam hidupnya. Pada hari peresmian, suasana dipenuhi tawa dan sukacita. Dinda, dalam balutan busana yang sederhana namun elegan, berdiri di tengah-tengah anak-anak panti yang memeluknya erat, memanggilnya dengan sebutan, Ibu Dinda, penuh kasih sayang. Dinda memberikan pidato yang singkat namun sangat menyentuh. Ia tidak membahas bisnis atau kekayaan. Ia berbicara tentang pentingnya kemandirian sejati, dan bagaimana kekayaan terbesar adalah kemampuan untuk mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang dicari-cari, dan kebahagiaan itu datang saat ia berhenti mencoba membuktikan diri kepada orang yang salah, dan mulai fokus pada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Secara tak terduga, di antara kerumunan tamu yang hadir, terlihat Gilang berdiri menyendiri di sudut paling belakang. Penampilannya sangat kontras dengan masa lalunya yang glamor. Ia tampak kurus, pakaiannya usang, dan matanya penuh keputusasaan. Gilang datang diam-diam, hanya untuk melihat Dinda, wanita yang pernah ia buang karena dicap miskin. Gilang menyaksikan pemandangan yang menghancurkan egonya. Dinda yang tersenyum tulus, bukan senyum yang terpaksa seperti saat mereka menikah. Ia melihat Pak Surya berdiri di samping Dinda, memandangnya dengan bangga dan penuh hormat. Gilang akhirnya mengerti. Ia menceraikan berlian demi kaca, dan kini berlian itu memancarkan cahayanya untuk menerangi kehidupan orang lain. Setelah acara selesai, Gilang memberanikan diri mendekati Dinda sebelum ia pergi. Dinda, panggil Gilang dengan suara parau dan penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya datang untuk berterima kasih. Terima kasih untuk Ibu Rani. Dan terima kasih, karena kau telah menunjukkan betapa bodohnya aku. Gilang tak mampu menahan air matanya. Aku pikir uang adalah yang paling penting. Aku menceraikanmu karena kau miskin. Nyatanya, aku baru sadar, kau adalah wanita terkaya yang pernah kukenal. Bukan karena uangmu yang 100 juta per bulan itu, tapi karena hatimu dan integritasmu yang tak bisa kubeli. Dinda menatapnya dengan pandangan yang tenang dan damai. Ia tidak merasakan amarah. Semua amarahnya telah menguap digantikan oleh rasa syukur. Aku sudah memaafkanmu, Gilang. Aku memaafkanmu agar aku bisa melangkah maju tanpa beban. Hukuman terberatmu bukanlah kebangkrutanmu, tetapi kesadaran bahwa kau telah membuang kesempatan untuk bahagia dan bermakna. Aku tidak ingin membalas dendam dengan menghancurkan hidupmu, aku memilih membalas dengan membangun hidup yang indah dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Dinda tidak berlama-lama. Ia kembali ke tengah anak-anak panti asuhan, memeluk salah satu dari mereka, dan berjanji akan terus mendukung mereka. Gilang hanya bisa melihat Dinda yang kini menjadi ibu bagi banyak anak tanpa ayah dan ibu, menemukan peran dan kebahagiaan sejati yang tidak pernah bisa ia berikan. Gilang berbalik dan berjalan perlahan menjauh dari panti asuhan itu. Ia pergi tanpa mengemis, namun dengan pelajaran yang pahit. Ia tahu, Dinda telah memenangkan pertarungan ini dengan sempurna. Dinda telah menemukan kedamaian sejati,
cinta yang tulus, dan kekayaan yang tak hanya memenuhi rekening, tetapi juga jiwanya. Sementara Gilang kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Dinda menatap punggung Gilang yang semakin menjauh. Ia merasakan ketenangan yang absolut. Ia tidak lagi melihat Gilang sebagai musuh, tetapi sebagai jembatan yang membawanya menuju kehidupan yang lebih baik bersama Pak Surya. Kisah pahitnya telah berakhir, digantikan oleh babak baru yang penuh makna. Pesan moral singkat, kekayaan sejati tidak diukur dari berapa banyak yang kita miliki di bank, tetapi dari nilai dan kebaikan yang kita ciptakan dari apa yang kita hasilkan. Integritas, ketulusan, dan kemampuan berbagi adalah harta yang jauh lebih mahal daripada uang.